1287 km itu macam jarak Jakarta ke Lombok atau Makassar ke Jakarta garis lurus. Nah itu berarti sejauh itu juga lah mereka ngedayung terus tanpa henti selama berminggu-minggu, ya Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan prima ya. Karena di kisah malam ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih ke tempat yang sangat jauh. Tempat ini adalah benua yang luas, suhunya super dingin karena permukaannya itu dilapisi es dan lokasinya juga berada di selatan. Bisa kalian tebak apa namanya? Ya betul, benua Antartika. Di masa sekarang setelah teknologi itu lebih maju, kita ini bisa dengan mudah ya kan belajar tentang Antartika. Ada apa aja di sana, gimana iklimnya di sana, berapa luasnya, berapa suhunya dan lain-lain ya kan. Tapi pada zaman dulu benua Antartika ini masih menjadi misteri. Karena apa ya? Karena belum terjamah sama manusia sama sekali. Hal inilah yang membuat berbagai negara di dunia pun berlomba-lomba untuk pergi menjelajah ke sana. Beberapa ekspedisi berhasil memang sampai ke Antartika. Tapi ada juga yang gagal, seperti kisah ekspedisi Shackleton yang akan aku ceritakan malam ini. Cuman meskipun gagal nih kisah ini tuh justru menjadi salah satu perjalanan ekspedisi yang paling dikenang dalam sejarah eksplorasi kutub Nah penasaran kayak gimana kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke jadi ekspedisi fenomenal yang akan aku ceritakan ini dipimpin oleh seorang penjelajah tangguh yang bernama Ernest Henry Shackleton. Nah Shackleton ini lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1874 di Kilkee, Kildare Country, Irlandia. Selama bersekolah Shackleton ini bukan murid yang menonjol secara akademik memang, karena dia itu lebih mendambakan kehidupan yang bebas, bisa eksplor dan juga berpetualang kemana-mana gitu anaknya. Nah akhirnya pada tahun 1890 waktu Shackleton ini sudah berusia 16 tahun, dia pun keluar dari sekolah dan bergabung dengan Angkatan Laut Niaga atau Angkatan Laut untuk Perdagangan ya. Nah setelah dia bergabung dengan Angkatan Laut Niaga ini, karir Shackleton di bidang maritim ini langsung melejit gitulah. Sampai akhirnya di tahun 1898 waktu dia berusia 24 tahun, dia resmi menjadi nahkoda kapal dan boleh memimpin pelayarannya sendiri umur 24 tahun tuh. Selama bertugas di Angkatan Laut Niaga ini Shackleton pun sering ikut berlayar ke berbagai jalur perdagangan penting pada masa itu. Salah satunya yaitu Cape Horn, yaitu sebuah tanjung yang memisahkan wilayah Amerika Selatan dengan Antartika ini. Nah di sana untuk pertama kalinya Shackleton itu terjebak dalam badai salju dan juga ombak besar Tentu ini bukan situasi yang gampang ya kan. Tapi cuaca ekstrim itu juga malah membuat jiwa petualangan Shackleton ini makin berapi-api lagi. Dan di momen itu juga dia merasa mendapat macam panggilan gitu untuk menjelajah ke Antartika. Ayo sekalian kayak gitu. Nah sebelum kita bercerita tentang Shackleton lebih lanjut aku mau selipin sedikit dulu informasi tentang Antartika ini Mungkin di antara kalian juga ada yang penasaran kenapa Shackleton ini pengen menjelajah ke sana Nadia. Emang apa yang istimewa dari Antartika ya kan? Nah jadi Antartika ini adalah benua paling dingin di dunia yang terletak di bagian selatannya bumi. Sekitar 98% wilayah dari si Antartika ini tertutup oleh lapisan es yang rata-rata ketebalannya sekitar 1,9 kilometer. 1,9 km, bahkan ada satu titik tuh yang sampai 4 km tebalnya. Otomatis cuaca di sana juga pasti dingin kali. Bahkan suhu terendahnya tuh pernah mencapai minus 89,2 derajat Celcius, which is itu adalah suhu terdingin yang pernah tercatat di planet bumi ini Ini sebagai perbandingan aja, freezer di rumah kita itu, freezer di kulkas kalian itu biasanya sekitar minus 18 derajat Celcius. Nah ini minus 89,2 derajat, berapa kali lipat tuh, bisa 5 kali lipat ya kan. Dan ini bukanlah dingin yang bisa dilawan pakai jaket bulu ayam kita atau minum STMJ, nggak bisa. Ini tuh adalah dingin yang bisa bikin ingus kita pun ikut beku sebelum sempat kita usap. Itulah saking dinginnya. Nah dengan suhu sedingin itu Antartika ini pun menjadi wilayah yang paling akhir dieksplorasi oleh manusia. Dimana pada abad ke-19 sampai abad ke-20 berbagai negara tuh saling berlomba-lomba kan untuk menjadi penjelajah pertama yang bisa datang ke Antartika. Nah masa itu disebut sebagai masa keemasan eksplorasi kutub atau abad heroik eksplorasi Antartika ya.
Nah, di masa eksplorasi kutub ini, Wak, Kapten Robert Falcon Scott ini siapa? Nah, dia ini adalah seorang penjelajah dari Inggris juga, Wak. Dia juga berambisi pengen pergi ke Antartika juga. Jadi bukan cuma si Shackleton aja, si Kapten Scott ini juga. Nah, pada tahun 1901 dia memulailah sebuah ekspedisi bernama Discovery. Nah, target utamanya yaitu mencapai titik paling selatan di muka bumi atau disebut juga dengan Kutub Selatan yang lokasinya berada di tengah-tengah benua Antartika tadi tuh. Dan Shackleton pun ikut ke ekspedisi Discovery yang dipimpin sama Kapten Scott. Waktu itu Shackleton udah berumur 27 tahun. Oke, Shackleton ikut di situ. Nah, saat perjalanan dimulai, Wak, mereka sempat berlabuh di McMurdo Sound namanya dan juga melanjutkan perjalanan betulan nih ke arah Kutub Selatan naik kereta luncur yang ditarik pakai anjing. Masih zaman itu kan, Wak, masih pakai kereta luncur. Tapi perjalanan itu nggak gampang, Wak. Peralatan mereka bisa dibilang kurang, cuaca juga ekstrim, dan Shackleton sendiri juga sampai sempat jatuh sakit gara-gara dia kecapean. Akhirnya di tahun 1903-nya, Wak, dia disuruh balik sama si kapten. Udah, kamu balik duluan aja ke Inggris, kamu kan gak sehat gitu. Nah, keputusan itu bikin Shackleton ini kecewa memang, Wak. Kok aku macam ngerasa diremehin kali ya, macam aku gak bisa sanggup lanjut aja, padahal aku cuma sakit biasa kayak gitu. Cuman dia agak rasa kecewa lah gitu gara-gara disuruh balik sama Kapten Scott. Tapi dari situlah, Wak, tekadnya si Shackleton ini makin tumbuh lagi. Dia berjanji suatu hari nanti aku bakal balik lagi ke Antartika, kata dia kayak gitu. Sebagai apa? Tapi bukan sebagai pengikut, cuman dia pengen menjadi pemimpin ekspedisi. Nah, misi berikutnya ini adalah menjadi taruhan besar, Wak, buat Shackleton. Apakah dia berhasil menaklukkan Antartika? Ini kita masuk ke ekspedisi Shackleton itu ya. Nah, jadi, Wak, pada tahun 1907 atau 6 tahun setelah ekspedisinya bersama Kapten Scott, Wak, Shackleton pun betulan memimpin ekspedisinya sendiri yang dia beri nama Nimrod. Ya, nah, grup Nimrod ini, Wak, berangkat menuju benua Antartika di tanggal 30 Juli tahun 1907. Lalu setelah berbulan-bulan mengarungi lautan di sana ya kan, pada bulan Januari 1908 akhirnya mereka berlabuh juga tuh di McMurdo Sound tadi tuh, tempat persinggahan dia sama Kapten Scott kemarin yang waktu dia disuruh balik sama Kapten Scott. Mereka singgah di situ juga, tapi ini nggak ada Kapten Scott, Wak, ya kan Shackleton yang memimpin apanya itu kan. Dan Shackleton sama timnya pun sampailah di McMurdo Sound bertepatan dengan musim dingin juga. Tanpa musim dingin aja Antartika tuh kan udah dingin brutal kan, Wah. Apalagi kalau musim dingin datang, badai es sudah macam jadi rajanya tuh pasti udah susah ditembus. Waktu mereka datang, musim dingin lagi datang di situ. Alhasil Shackleton dan timnya pun harus berkemah lah itu tadi di McMurdo Sound selama berbulan-bulan sampai menunggu cuaca itu membaik ya. Nah, setelah musim dingin mereda, Shackleton sama timnya pun melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju ke Kutub Selatan di tanggal 29 Oktober 1908. Nah, setelah 4 minggu mereka berjalan ya kan ke Kutub Selatan itu, Shackleton pun sudah berhasil melewati titik yang kemarin dicapai sama Kapten Scott. Jadi di sini, Wak, ekspedisi Shackleton ini sudah melampaui ekspedisinya Kapten Scott yang kemarin. Udah lebih maju lah dia ya kan. Cuman pas mereka sampai di titik yang berjarak sekitar 400 km dari Kutub Selatan, Wak, tiba-tiba datanglah badai salju. Badai salju datang menghambat pergerakan mereka. Nah, awalnya waktu itu Shackleton ini masih berusaha untuk menerjang badai itu, Wak. Sampai akhirnya nggak bisa nih, dia sadar kalau kondisi alam masih tidak bersahabat sama mereka dan mereka tetap tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, nggak bisa dipaksain lah kayak gitu. Nah, akhirnya di tanggal 9 Januari 1909 mereka pun memutuskan untuk berhenti di titik yang berjarak sekitar 156 km dari Kutub Selatan. Dia udah lampaui apa tambah 156 km lagi. Nah, pada masa itu ini tuh adalah titik selatan paling jauh di muka bumi yang pernah dijamah sama manusia. Shackleton sampai di situ. Jadi meskipun mereka ini belum berhasil mencapai ke Kutub Selatan, Wak, setidaknya mereka ini sudah membuat pencapaian baru dalam sejarah eksplorasi Kutub Selatan. Ya udah, pokoknya kita udah lebih jauh lah gitu dari si Kapten Scott. Nah, akhirnya singkatnya setelah melaksanakan ekspedisi Nimrod ini, Wak, Shackleton dan timnya pun kembali baliklah dia ke Inggris pada bulan Juni tahun 1909. Wah, orang-orang pun menyambut kepulangan mereka dengan rasa yang sangat gembira, senang, haru, dan tentunya bangga. Berkat Shackleton dan juga timnya, pada masa itu Inggris berhasil lebih maju dibanding negara-negara lain dalam sejarah eksplorasi kutub. Yalah, mereka yang paling jauh. Dan untuk menghargai jasa Shackleton, Wak, kerajaan Inggris pun memberinya gelar bangsawan loh dengan menambahkan panggilan Sir di depan namanya si Shackleton. Ernest Shackleton awalnya kan jadi Sir Ernest Shackleton. Dapat penghargaan dia, Wak, dari kerajaan Inggris. Negara itulah. Dah, pada masa semua orang ini berbangga hati dengan pencapaian Shackleton kan, Wak, ternyata ada satu orang yang nggak suka. Bisa kalian tebak siapa itu? Betul.
Kapten Scott, orang yang udah lebih dulu menjelajah Antartika dan juga mengajak Shackleton ini, juniornya bisa dibilang kan, sebagai salah satu timnya. Nah, usut punya usut, Wak, ternyata sebelum Shackleton ini berangkat ekspedisi Nimrod itu, Kapten Scott kan udah tahu kalau misalnya si Shackleton mau pergi. Dia sempat bilang sama si Shackleton, nanti waktu kau sama tim kau sampai di Antartika, kalian jangan berkemah di McMurdo Sound ya, katanya. Aku loh yang pertama kali menemukan lokasi itu di ekspedisi sebelumnya ya. Jadi lebih baik kau cari lagi lah lokasi camp yang baru. Nggak terima, Wak, kalau misalnya Shackleton singgah ke tempat itu karena tempat itu aku yang nemuin kayak gitu. Kata siapa ini? Kata Kapten Scott. Nah, Shackleton jawab, oh siap Kapten. Aku juga nggak ada niat kok nempatin lokasi kamu itu. Kemarin waktu kita berangkat ke sana, aku sempat tuh lihat ada lokasi lain yang kayaknya bisa lah aku jadikan tempat berkemah. Udah tenang aja, aku nggak kesana kok, kata si Shackleton. Nah, pas Shackleton dan timnya sampai ke lokasi yang dimaksud sama si Shackleton ini, lokasi baru itu yang bukan di McMurdo itu, ternyata kondisi lapisan es di sana udah berubah drastis, Wah, udah nggak macam kemarin, dan lokasinya itu nggak bisa dijadikan tempat ngecamp. Nah, Shackleton di situ sempat juga cari opsi tempat lain, yang penting jangan sampai ke McMurdo lagi lah kan, karena itu perjanjian dia sama si Kapten Scott. Cuma udah dicari kemana-mana, hasilnya nihil. Alhasil Shackleton pun terpaksa lah mengajak timnya untuk berkemah, Wak, di McMurdo Sound itu. Shackleton tahu betul, Wak, kalau dia sudah melanggar kesepakatan dengan si Kapten Scott. Tapi kalau nggak kayak gitu macam mana? Keselamatan mereka kan juga jadi taruhan, yang kan bisa mati mereka di situ. Akhirnya mau nggak mau udahlah, nanti aku coba ngomong baik-baik lah sama Kapten Scott, mungkin dalam hatinya kayak gitu. Nah, pas Kapten Scott tahu kalau Shackleton ini melanggar kesepakatan mereka, kesal dia, Wak. Beberapa sumber menyebutkan kalau kejadian itu membuat si Kapten Scott dan juga Shackleton ini selek, Wak. Mereka nggak bertegur sapa lagi kayak gitulah. Dan selain itu, Kapten Scott ini juga terdorong untuk kembali melakukan ekspedisi. Pokoknya nih, di ekspedisi selanjutnya aku harus sampai ke Kutub Selatan biar aku bisa mengalahkan si Shackleton. Gitu kan kata si Kapten Scott kayak gitu. Nah, dahlah tua, singkatnya di tahun 1910 Kapten Scott betulan tuh dia kembali meluncurkan ekspedisi ke Antartika lagi. Dan kali ini dia membawa itu semua, segala perlengkapan yang lebih memadai dari sebelum-sebelumnya itu. Nah, Kapten Scott ini percaya diri kali, Wak, kalau dia ini bakal sampai ke Kutub Selatan, dan di bulan Januari nanti, Januari 1912, aku ini akan berhasil mewujudkan cita-cita itu. Pokoknya prediksinya udah mantap lah gitu. Nah, tapi betulan, Wak, mereka nyampe tuh, wah, bertempur kali lah kan mereka melewati jalan mau pergi ke Kutub Selatan. Nyampe betulan, Wak, mereka ke Kutub Selatan itu. Waktu udah nyampe, ternyata kalian tahu apa yang terjadi? Tuh nyampe, wah bentar lagi kita nyampe guys, bentar lagi nyampe. Waktu nyampe di sana mereka udah ngeliat ada bendera negara lain yang udah tertancap di Kutub Selatan tuh, Wah. Bendera siapa? Nadia Shackleton? Bukan. Bendera itu milik penjelajah asal Norwegia, namanya Roald Amundsen. Nah, Roald ini udah tiba dulu di Kutub Selatan sebelum si Kapten Scott di tanggal 14 Desember 1912, cuman beberapa minggu sebelum rombongan Kapten Scott tuh nyampe, Wah. Mereka udah sampai dulu. Alah, ada keduluan kita dibanding Norwegia, kata si Kapten Scott. Jadi walaupun Kapten Scott ini sudah berhasil sampai ke sana, ternyata dia bukan orang pertama yang menginjakkan kaki ke Kutub Selatan. Bukan, Norwegia duluan. Kecewa lah dia di situ. Allah, terlambat. Mereka mau dapat informasi dari mana tahun segitu? Cuma adalah tuh kan, Wak, meski perlombaan untuk mencapai Kutub Selatan ini sudah dimenangkan oleh Roald Amundsen tadi, benua Antartika masih menjadi primadona di kalangan para penjelajah, termasuk siapa? Termasuk Abang Shackleton ini. Dan pada akhirnya di tahun 1914, Shackleton gak mau diam juga kan. Shackleton kembali lagi meluncurkan ekspedisi ke sana. Dan inilah ekspedisi penjelajah paling fenomenal dalam sejarah eksplorasi kutub yang sudah aku bilang tadi. Nah, penasaran apa yang terjadi selanjutnya sama si ekspedisi Shackleton ini? Masuk. Nah, jadi, Wak, seperti yang sudah aku ceritakan tadi nih ya, orang pertama yang berhasil mencapai Kutub Selatan siapa? Roald Amundsen ya kan, orang dari Norwegia di bulan Desember 1911 gitu. Terus disusul sama siapa? Kapten Scott. Kapten Scott kan nyampe di sana juga kan beberapa minggu setelahnya, yaitu di Januari 1912. Nah, adanya keberhasilan itu membuat si Shackleton ini mikir, aku juga mau lah ngejelajah ke Kutub Selatan seperti mereka, katanya. Tapi aku nggak mau kalau cuma sekedar datang ke Kutub Selatan habis itu aku balik. Aku pengen bikin gebrakan lain nih yang belum pernah dilakukan oleh penjelajah dimanapun. Apa yang bisa aku lakukan ya kayak gitu. Nah, setelah dia memikirkan hal itu, akhirnya si Shackleton ini dapat ide.
kalau aku nggak bisa jadi orang yang pertama nyampe di Kutub Selatan, gimana kalau aku menjadi orang pertama yang nyebrangin Antartika dari ujung ke ujung? Dia mau menjadi orang pertama yang nyebrang, bukan nyampe balik, nggak, dia mau nyebrang. Aku bakal berangkat dari garis pantai yang ada di sebelah timur, terus aku berjalan maju ke Kutub Selatan. Nanti aku terus aja lagi, nggak usah balik, aku terus lagi sampai ke pantai di sebelah barat. Kalau misi ini berhasil, aku akan menjadi orang pertama yang menyeberangi benua Antartika, kata dia kayak gitu. Dah, betulan wak, serius si Shackleton waktu itu. Shackleton pun langsung memulai memetakan lokasi yang akan menjadi rute perjalanannya nanti. Jadi kurang lebih kayak gini wak pemetaan yang dilakukan sama si Shackleton biar bisa nyebrangin Antartika tuh ya. Nantinya Shackleton ini akan membawa 2 kapal, oke. Kapal pertama ini tuh merupakan kapal utama yang ditumpangi sama si Shackleton dalam ekspedisi ini kan, wak. Mereka nih kapal pertama ini bakal start dari Teluk Vessel atau Vessel Bay di bagian timur. Nah, sedangkan nanti kapal kedua ini bertugas sebagai pemasok logistik dan mereka atau kapal kedua ini bakal start dari McMurdo Sound atau dari barat. Jadi barat kan Antartika ini macam lapangan bola, wak ya. Pintu masuk itu ada di sebelah kanan, itulah dia tadi Teluk Vessel atau kapal pertama, kapal si Shackleton, kapal utama tuh dia dari bagian timur. Nanti titik tengah lapangan itulah dia Kutub Selatan ya. Lalu pintu keluar dari lapangan itu sebelah kiri, itulah di McMurdo Sound, tempat kapal kedua atau bagian barat ya. Nah, nanti rencananya Shackleton bakal masuk dari pintu kanan dari Teluk Vessel ini, dia bakal jalan terus menuju ke tengah lapangan ke Kutub Selatan. Nah, lalu dari tim kapal kedua ini yang dari tim logistik ini bakal jalan juga dari arah barat ke tengah juga. Nah, dia bawa logistik ini. Dari mana? Dari pintu McMurdo Sound jalan. Nanti mereka jalan ketemu di tengah. Di tengah nanti logistik ngasih makanan, ngasih apa-apa segala macam. Baru nanti dua-duanya jalan ke sana gitu. Shackleton melanjutkan perjalanan. Si tim kedua balik lagi ke tempat dia yang pertama. Kebayang kayak gitu ya. Itulah pemetaan yang sudah dilakukan sama si Shackleton gitu. Kalau itu berhasil, si Shackleton ini akan menjadi orang pertama yang bisa menyeberangi benua Antartika dari timur sampai barat. Aku nggak macam si Scott sama si Roald itu. Habis tengah balik nggak, aku mau lanjut aja gitu. Nah dah lah tuh akhirnya singkatnya wak, pada bulan Agustus 1914 waktu itu Shackleton udah berusia 40 tahun wak. Ekspedisi Shackleton ini pun dimulai. Ekspedisi ini secara resmi disebut The Imperial Trans-Antarctic Expedition wak. Shackleton waktu itu berlayar dengan 27 awak kapal menggunakan kapal pertama. Kapal pertama ini dikasih nama Endurance. Sedangkan kapal kedua, kapal pemasok logistik ini dikasih nama Aurora, memuat 10 orang awak kapal. 10, 27 tambah Shackleton. Jadi total ada 37 orang yang ikut ekspedisi Shackleton itu. Nah, selain jumlah awak yang banyak wak, masing-masing kapal ini juga mengangkut puluhan anjing yang nantinya akan bertugas untuk menarik kereta seluncur di permukaan es. Nah udah lo tuh start nih semua kan. Nah, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 bulan, pada bulan November 1914 kapal Endurance yang dinakodai langsung oleh Shackleton sampai di Georgia Selatan wak. Nah di sana ini belum nyampe di pintu pertama ya, belum nyampe di teluk itu di pintu masuk lapangan belum nyampe di situ. Mereka baru mau OTW ke sana. Nah, waktu nyampe Georgia Selatan, mereka sempat bertegur sapa sama para pemburu paus. Nah, para pemburu paus itu tahu nih wak kalau Shackleton mau berlayar ke Antartika melewati Laut Weddell. Ya, mereka bilang, Pak, ini bukan tahun yang baik loh untuk berlayar di Laut Weddell tuh Pak. Cuaca di sana lagi ekstrim-ekstrimnya, bongkahan es yang ngapung loh Pak. Dan itu besar-besar juga, tebal semua Pak. Macam mana nanti kapal Bapak mau nembus apa itu? Kata dia kayak gitu. Nah, tapi wak meskipun sudah diberikan peringatan sama siapa paus ini, Shackleton cuek aja waktu itu. Dia tetap ingin terus melanjutkan perjalanannya tanpa ragu. Nah, udah nggak apa-apa Pak, nanti insya Allah kami baik-baik aja katanya. Nah, pas mereka sampai di Laut Weddell itu, betul kata ya, bongkahan es yang mereka temui, wah besar-besar, ukurannya udah besar, tebal pula. Kan mereka naik kapal tuh, nampak ada bongkahan es terapung-apung, nggak bisa ditembus sama kapal tuh. Yang ada kapal itu malah terjebak di sana, sampai nggak bisa sama sekali bergerak, betul-betul terjebak banyak bongkahan es. Para kru udah lah tuh dipecah-pecahkannya lah bongkahan-bongkahan es itu kan, biar kapal tuh bisa jalan. Terus tuh diantam-antam sama mereka. Nah, setelah berusaha keras selama berhari-hari, akhirnya bisa wak mereka lanjutin perjalanan tuh, bisa mereka melewati bongkahan es tuh kan, jalan lagi. Nah, nggak lama kemudian dari jauh Shackleton sama timnya mulai melihat ada garis pantai Antartika. Itu tandanya apa? Mereka udah nyampe ke tujuan nih. Tujuannya bukan nih ke Kutub Selatan ya, belum. Ini mereka barunya mau ke pintu kanan, pintu masuk lapangan. Mereka baru mau menuju ke Teluk Vessel wak. Itu kayak Teluk Vessel tuh bentar nyampe nih kata gitu. Tapi wak, di tanggal 19 Januari 1915 bongkahan es di permukaan Laut Weddell itu lagi-lagi ngepung lagi kapal mereka, datang lagi bongkahan es itu kan. Dan karena suhu udaranya terus lama menurun terus wak, akhirnya di tanggal 22 Februari 1915 kapal
Endurance ini sepenuhnya terjebak sama permukaan laut Weddell yang sudah membeku, udah nggak bisa bergerak lagi kapal tuh. Shackleton sama timnya mulai lagi coba pecahkan lagi apa, pokoknya mereka mencari berbagai cara lah untuk bisa menghancurkan bongkahan es itu biar bisa kapalnya lewat. Kan kapalnya ditahan sama bongkahan es kan, mereka potong-potong lah bongkahan es pakai gergaji besi dan lain-lain. Bahkan mereka ini juga menabrakkan, semua ditabrak-tabrakannya kapal Endurance itu ke bongkahan es itu. Tapi setelah semua cara dicoba, wah hasilnya tetap nihil juga. Satu-satunya solusi yang bisa mereka lakukan adalah udahlah weh, kita tunggu aja lah sampai bongkahan es ini mencair sendiri, kata mereka. Udah tunggu aja gitu. Nah, berdasarkan perkiraan cuaca, Wak, musim panas di Antartika ini harusnya terjadi pada bulan Juli. Mereka kejebak di bulan apa tadi? Bulan Februari. Berarti harus nunggu berapa lama di situ sampai mencair, Wak? 5 bulan lagi. Ya tapi memang harus itu yang mereka lakukan, Wak. Karena mereka kejebak dan perjalanannya kan bukan sehari 2 hari, bulan-bulan, bertahun bahkan. Tapi mereka masih ada harapan adalah walaupun nanti musim panas di sini ya udah memang tetap dingin juga sih. Tapi setidaknya laut Weddell yang lagi beku kali ini nggak akan sebeku ini kalau musim panas, pasti akan mencair juga. Nanti kalau misalnya bongkahan esnya udah mencair, kapal ini kan bisa punya ruang lagi buat jalan ya kan. Nanti biar kami bisa cepat nyampe ke Teluk. Udahlah kita tunggu aja sini 5 bulan katanya. Dah, setelah mereka menunggu datangnya musim panas nih sampai bulan Juli itu, mereka akhirnya bertahan lah ini dari cuaca ekstrim dengan berlindung di dalam kapal Endurance. Udahlah tunggu di dalam aja lah kita kan. Dah. Tapi kapal Endurance ini ternyata juga nggak aman, Wak. Stay di situ tuh juga nggak aman. Dimana setelah menunggu selama berbulan-bulan ya, bukannya mencair, bongkahan es itu malah bergerak-gerak terus ngegerus badan kapal. Mereka kan di dalam kapal tuh nunggu sampai bulan Juli kan, nggak bisa tetap digerus sama si bongkahan es itu. Jadi kapal es ini bisa kalian bayangkan, Wak, dia tuh macam serangga yang lagi kejebak di dalam bongkahan es. Macam mana nggak bisa bergerak, esnya ketambah-tambah lagi, makin lama makin remuk, makin diremuin ke segala arah lah kan. Apa ini kapal ini, lama kelamaan kapal Endurance ini pun rusak, posisi pun udah mulai miring nih. Nah, melihat situasi yang sudah genting itu, akhirnya pada bulan Oktober 1915, udah lewat dari bulan Juli nggak juga cari cair tuh ya, Shackleton pun bilang ke timnya, ini nggak bisa nih, udah segera kita kemasi barang-barang kalian, sekarang juga kita pergi dari kapal ini, kata. Maksudnya udah kita ngecamp di luar dulu aja lah, jangan di atas kapal ini lagi, kapalnya udah mau karam gitu kan. Percuma juga kita nunggu es ini cair pun kapalnya udah rusak, udah keluar sebelum kapal ini karam gitu. Dan betulan, Wak, apa yang dikatakan sama Shackleton itu terbukti. Sebulan kemudian setelah mereka keluar dari kapal kan mereka stay ngecamp di atas itu kan, di atas es kan. Sebulan kemudian tanggal 21 November 15, kapal Endurance pun semakin hancur dan akhirnya tenggelam di dalam bongkahan es di bawahnya laut Weddell itu. Nat, kalau misalnya kapalnya tenggelam terus Shackleton sama timnya itu kayak gimana, Nadia? Gimana cara mereka selamat terus bisa balik ke Inggris nanti, Nat? Nah ini nih, mereka kan berarti ada di atas laut kan. Nah, gimana kisah selanjutnya masuk? Kok bisa mereka di atas laut? Itu es, Wak. Jadi mereka nggak tenggelam, mereka berdiri di atas laut es. Sekali lagi ku ingatkan nih, Wak, ya, waktu ini di titik ini mereka Shackleton dan timnya ini terjebak pada saat mereka belum sempat memulai perjalanan dari Teluk ke Kutub Selatan, Wak, ya. Mereka masih baru menuju perjalanan laut ke Teluk Vessel tadi loh. Titik awal yang direncanakan sebagai tempat mereka bakal turun dan mulai ekspedisi darat menyeberangi Antartika. Start lapangannya mereka belum sampai, udah terjebak mereka di laut Weddell. Udah nggak ada kapal mereka lagi loh. Dah, oke. Nah di sini, Wak, sebelum kapal Endurance itu tenggelam nih, waktu mereka udah nyampe di atas laut es itu, Shackleton sama timnya sudah lebih dulu mengevakuasi 3 kapal Scotia, Wak. Ada juga beberapa kapal luncur, puluhan anjing husky, dan juga alat-alat penting lainnya. Nah, selagi permukaan laut Weddell ini masih membeku, mereka berjalan kaki lah itu melewati bongkahan es menuju ke daratan terdekat. Semua peralatan yang dibutuhkan termasuk tadi itulah perahu Scotia tadi dibawa menggunakan kereta seluncur yang ditarik sama anjing-anjing tuh kan, Wak. Nah, karena lokasi daratan terdekat dari mereka itu masih jauh, mereka juga sampai harus ngecamp berkali-kali di atas permukaan laut Weddell yang lagi membeku ini. Untuk kebutuhan makanan mereka ngapain dia? Mereka bertahan dengan makan anjing laut, Wak. Mereka makan anjing laut, mereka makan penguin. Sedangkan untuk minumnya ya udah mereka ambil air laut yang bolong, mana mereka minum lah air es asin tuh. Tentunya mereka waktu itu nggak punya air bersih untuk mandi, Wak, ya. Yang ada kalau mereka mandi mati, semua orang dingin kali. Alhasil selama terdampar di sana mereka ya udah nggak pernah bersih-bersih lagi tuh. Nah, segala situasi yang mereka hadapi pada saat itu betul-betul menyiksa kali, bisa kalian bayangkan, Wak, ya, gimana rasanya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka pun mulai itu sakit disentri atau infeksi usus, mereka mulai kelaparan, kelelahan, dan yang paling parahnya mereka udah mau hampir kayak orang gila, Wak. Mereka berjalan terhuyung
bergoyang-hayung di sana macam orang mabuk. Dan sesekali mereka juga bisa ketawa atau bahak-bahak gitu loh, udah halu. Nah, melihat situasi itu sebagai seorang leader, Shackleton sudah tahu betul apa yang paling dibutuhkan sama timnya. Shackleton percaya bahwa di situasi yang sangat mendesak ini, kebutuhan pikiran jauh lebih penting dari kebutuhan fisik. Jadi walaupun secara fisik memang kebutuhan mereka ini banyak yang tidak terpenuhi, Shackleton berusaha membuat pikiran para timnya ini tetap penuh dengan motivasi gitu. Shackleton bilang, udah tenang, kita nggak akan berakhir di sini, kita akan tetap bergerak karena kita ini kan punya tujuan kan. Walaupun rumah kita ini masih terasa jauh, setidaknya ada daratan di depan kita yang bisa menjadi tujuan. Bertahanlah teman-teman, kita akan pergi ke sana. Oh, pokok dimotivasi terus lah sama si Shackleton. Nah, suntikan motivasi dari Shackleton inilah yang membuat semangat para timnya kembali membara lagi, Wak. Mereka terus lagi berjalan kan di atas bongkahan es itu sampai akhirnya, Allah, sampai tanggal 9 April, Wak. Ini aku kalau nggak salah syuting juga 9 April loh. 9 April 1916, bongkahan es pun mulai mencair dan permukaan laut mulai muncul balik nih. Nah, di situ mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju ke daratan terdekat. Naik apa? Naik skoci. Nah, daratan yang mereka tuju ini, Wak, namanya Pulau Elephant, Pulau Gajah. Pulau pegunungan di lepas pantainya Antartika ada di situ. Nah, mereka mau datang ke lokasi itu gegara apa? Gegara lokasi itu tuh relatif lebih aman untuk berlindung dari cuaca ekstrim yang ada di sana. Nah, selain itu di sana juga ada air tawar, Wak, dan populasi anjing laut di sana lebih banyak juga. Ini bisa menjadi apa tadi? Sumber minum sama makanan mereka. Yuk kita pergi ke Pulau Gajah atau Pulau Elephant itu. Pergilah mereka. Dah, singkatnya setelah berlayar beberapa hari, mereka pun sampai, Wak, di Pulau Elephant ini. Nah, di sana mereka mendirikan kemah dan mereka mulai berdiskusi nih untuk menentukan langkah apa yang harus kami lakukan lagi, langkah apa yang harus kita lakukan nih selanjutnya. Nah, karena pada saat itu mereka ini nggak bisa berkomunikasi sama dunia luar, Wak. Mereka sadar betul kalau mereka tidak bisa minta bantuan ke siapa-siapa selain diri mereka sendiri. Itu berarti tim penyelamat nggak akan datang ke sana dan mereka harus berusaha mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi satu-satunya kendaraan yang masih mereka punya untuk mengarungi lautan sana tuh cuma kapal skoci aja, Wak. Dan pertanyaannya sekarang, lokasi mana yang paling memungkinkan untuk didatangi dengan mendayung skoci? Mana nih? Kita mau kemana? Mana yang paling dekat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Wak, mereka pun langsung memperhatikan kondisi alam di sekitar Pulau Elephant itu atau di Pulau Gajah itu. Hasilnya dari analisa mereka, Wak, dari amatannya mereka melihat bahwa tiupan angin dan juga arus ombak sama-sama mengarah ke Pulau Georgia Selatan yang berjarak sekitar 1287 km dari tempat mereka berdiri, dari Pulau Elephant itu. Sejauh itu jaraknya di Georgia Selatan. Nah, tiupan angin dan arus ombak yang mengarah ke sana bisa membantu mereka dalam mendayung skoci. Makanya mereka nengok nih biar lebih gampang juga kan, Wak. Nah, selain itu di sisi timurnya Georgia Selatan juga ada stasiun perburuan paus, Wak, sehingga mereka pasti bisa minta tolong sama orang-orang yang ada di sana. Yuk kita pergi sana ke Georgia Selatan lagi gitu. Nah, pas si Shackleton sama timnya ini lagi bersiap-siap mau belayar ke Georgia Selatan itu, disitulah mereka tahu kalau skoci mereka kondisinya udah nggak 100% oke, Wak. Kalau mau berangkat semua skoci ini harus diperbaiki dulu. Tapi sayangnya sumber daya yang mereka punya cuma cukup untuk memperbaiki satu skoci aja, Wak. Dan karena satu skoci itu cuma bisa nampung 6 orang, mereka berapa orang tadi? Bersebelas ya kan sama si Shackleton. Alhasil 5 orang lainnya atau tim lainnya terpaksa harus ditinggal dulu di Pulau Elephant. Nah, 6 orang ini lanjut berlayar ke Georgia Selatan mencari bantuan juga, salah satunya tentunya si Shackleton. Nah, sebelum berangkat Shackleton bilang, aku dan 5 awak lainnya akan berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke Georgia Selatan untuk mencari bantuan. Pas ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan butuh waktu yang lama ya teman-teman. Untuk kalian semua, kalian berlima yang terpaksa tinggal di sini, berusahalah sekuat tenaga untuk bertahan hidup ya, Wak, sampai nanti bantuan datang. Tunggu aku di sini, kata si Shackleton. Aduh, aku nggak tega kalau ninggalin kawan di situ sendirian ya. Cuma gimana lagi kalau bisa dipaksakan nggak jalan skoci itu. Bantuan pun nggak bisa datang. Tapi berpisah lah, Wak. Dari 11 orang ini 6 lanjut ke Georgia Selatan, 5 nunggulah di Pulau Gajah. Dah kira di tanggal 9 April 1916 itu Shackleton dan juga 5 tim lainnya mulailah mendayung skoci mereka ke Georgia Selatan. Berapa tadi jarak ke Georgia Selatan dari Pulau Gajah, Wak? 1287 km, itu macam jarak Jakarta ke Lombok atau Makassar ke Jakarta garis lurus.
Aku tengok gitu. Nah itu berarti sejauh itu juga lah mereka ngedayung, Wak. Ngedayung terus tanpa henti selama berminggu-minggu, ya Allah. Nah di tengah perjalanan itu, Wak, di tanggal 5 Mei-nya atau 1 bulan kemudian di perjalanan tuh, Shackleton dan timnya tiba-tiba dihadap ombak. Wow, ganas sekali ombak. Dalam buku diarinya, Wak, Shackleton nulis, selama 26 tahun pengalaman berlayar di lautan dengan segala suasananya, aku belum pernah melihat ombak yang besar dan setinggi itu. Itu yang ditengok dalam perjalanan pulang tuh. Ombak ganas itu menyeret skoci mereka kemana-mana tentunya. Shackleton dan timnya pun tetap harus berjuang nih, berenam nih kan, mati-matian untuk bisa bertahan di tengah badai itu, naik skoci pula kan, Wak. Cuman ajaibnya nih mereka berhasil loh. Berhasil mereka selamat dari badai itu. Skoci mereka nggak tenggelam, mereka semua juga nggak ada yang tenggelam, 6-6-nya komplit. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Mei 1916 baru mereka berhasil, Wak, sampai di lepas pantai Georgia Selatan, tembus naik skoci berenam tuh. Alhamdulillah. Cuma jangan senang dulu, Wak, perjalanan Shackleton belum selesai. Pada saat itu mereka berlabuh di sisi barat Pulau Georgia Selatan yang tidak berpenghuni waktu itu. Sedangkan tujuan mereka atau stasiun perburuan paus ini berada ya di sebelah mana? Sebelah timur. Itu berarti mereka harus tetap melanjutkan perjalanan darat, pakai darat, nggak bisa pakai apa lagi skoci. Mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke stasiun perburuan paus tadi. Jalan lagi lah, Wak, yuk dikit lagi udah sampai, yang penting kita di sini. Nah singkatnya setelah berjalan selama beberapa hari di tanggal 20 Mei 1916 akhirnya mereka sampai di stasiun perburuan paus, Wak, nyampe nih ke tujuan awal mereka. Nah pas mereka sampai di sana kondisi Shackleton dan timnya tuh Masya Allah, Wak, udah nggak karu-karuan. Pakaian mereka udah compang-camping, basah kuyup sama keringatnya mereka, sekujur badan mereka terluka sana sini, muka mereka udah kebaret-baret, udah nggak sampai terkenali lagi tuh muka ya. Nah lalu dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Shackleton pun menceritakan lah yang dia alami dan juga timnya dalam dalam ekspedisi ini ke para pemburu paus yang memang sudah ada di sana. Shackleton bilang, sekarang tim aku masih tertinggal di Pulau Elephant. Tolong bantu aku membawa mereka pulang, kata dia kayak gitu. Nah dengar kisah itu orang-orang pun jadi kasihan juga kan, Wak, nengok mereka berlima itu kan. Lalu mereka pun membantu Shackleton untuk mencari kapal nih untuk menjemput tim yang ada di Pulau Gajah. Nah singkatnya waktu Shackleton sudah dapat kapal, mereka udah siap nih mau belayar, mau jemput mereka berlima kan. Datang lagi musim dingin, Wak. Otomatis apa? Bongkahan es yang mengapung di permukaan laut sekitar Antartika juga pasti makin besar, makin tebal lagi. Pasti kapal nggak bisa lewat sana. Nggak bisa nih, ini pasti gagal nih. Dah, upaya penyelamatan pertama gagal. Waktu mereka mau berangkat nih nggak jadi, Wak. Nunggu lagi mereka. Nggak nyerah tapi Shackleton di situ. Dia kembali lagi mencari kapal lain yang lebih kuat. Ini kapalnya nggak kuat, kalian bilang, cari kapal yang lebih kuat lagi, kata Shackleton. Tapi di upaya penyelamatan yang kedua, yang ketiga ini, Wak, lagi-lagi kapal mereka pun tidak berhasil menembus bongkahan. Sudah cari kapal yang paling kuat nih kan. Kira tunggu lagi nih. Selama berbulan-bulan, Wak, Shackleton mencoba mencari berbagai cara untuk bisa berlayar ke Pulau Gajah. Tapi hasilnya juga nihil, Wak. Nggak ada yang bisa. Di situ Shackleton udah sedih kali, Wak. Sampai-sampai nih, Wak, ya, di dalam diarinya dia bilang, jika sesuatu terjadi sementara sisa timku di Pulau Elephant ini masih menungguku, aku akan merasa menjadi seorang pembunuh, kata dia. Maksudnya di sini, Wak, ya, kalau misalnya sampai upaya penyelamatan yang aku lakukan sama tim aku ini gagal, bawa kami ke Pulau Elephant, dan kalau misalnya tim aku di Pulau Elephant itu kenapa-napa, Shackleton ini ngerasa ya udah ini tuh semua salah aku. Makanya gimana pun caranya upaya penyelamatan itu harus berhasil. Aku harus jemput kawan aku lagi gitu kan. Dah, akhirnya singkatnya Shackleton pun mencoba mencari kapal lain lagi, Wak, untuk bisa berlayar ke Pulau Elephant. Ini upaya penyelamatan keempat nih berarti, Wak, ya. Dan untungnya alhamdulillahnya pada saat itu cuaca lebih mendukung dari sebelumnya, Wak. Dan akhirnya di tanggal 30 Agustus 1916 Shackleton pun berhasil sampai ke Pulau Elephant, ke Pulau Gajah. Nyampe dia di situ. Nah pas Shackleton sama tim penyelaman udah nengok Pulau Elephant tuh dari jauh, Shackleton langsung mengeluarkan teropongnya, nggak sabar ya kan. Dia teropong. Mau nengok kondisi timnya di sana kan. Mana nih kawan aku, mana nih tim aku, kayak gitu. Dan di saat yang sama timnya juga melihat ada kapal yang mendekat. Mereka langsung berlari, Wak, berbaris tuh di garis pantai. Lalu melalui teropongnya ini Shackleton menghitung jumlah lengkap, Wak. Lengkap semua ya. Menangis Shackleton. Mereka selamat, alhamdulillah. Dah waktu jarak kapal mereka ini makin dekat lagi ke garis pantai pantai Pulau Shackleton, pantai Pulau Gajah tadi, Wak. Kalian bebek aja kan, teriak Shackleton. Kalian bebek aja, maaf aku terlambat. Harulah semua, satu timnya aman, semua aman-aman aja, Kapten Shackleton, kami baik-baik saja, kata. Dengar itu Shackleton balik lagi nangis, berpeluk-pelukan lah mereka. Terima kasih Tuhan, kata. Lengkap, Wak, mereka berlima. Nunggu dari bulan apa itu?
5 bulan itu kan Februari bukan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan mereka nunggu situ. Selamat dah balik lah ini sama Shackleton pergi menuju Inggris, balik kampung. Dah nggak jadi, nggak usah ke Kutub Selatan. Kita ke Teluk aja nggak nyampe, apalagi Kutub Selatan, apalagi nyebrang, dah balik. Jadi setelah 2 tahun berlalu sejak mereka memulai ekspedisi ini, Shackleton dan timnya sampai di London di bulan Oktober 1916. Jadi perjalanan itu tuh bolak-balik tersesat segala macam 2 tahun total. Dalam menjalankan ekspedisi ini mereka gagal mewujudkan cita-cita mereka untuk menyeberangi Antartika. Tapi meskipun begitu, sampai hari ini kisah perjalanan mereka yang tadi itu ya terus dikenang sebagai the greatest survival story in history, atau kisah bertahan hidup paling hebat sepanjang sejarah. Selamat semua. Oke, itu tadi kisah tentang ekspedisi Shackleton. Ini sedikit tambahan informasi aja. Nih di ekspedisi ini kan ada 2 kapal nanti ya, kapal Endurance sama kapal Aurora. Kapal Aurora apa kabarnya, Nat? Kapal yang pemasok logistik tuh. Nah ternyata tim di kapal Aurora juga sempat terdampar. Kan mereka sama-sama mau start tuh kan. Terdampar juga mereka. Dan pas Shackleton sama tim penyelaman yang datang menjemput mereka, ini Shackleton juga memastikan yang kapal kedua juga, dia turun tangan langsung. Tuh mereka nyampe, 3 kru kapal di sana tewas sayangnya, meninggal. Gak bisa bertahan yang 3 orang ini. Tapi terlepas dari semua korban dan juga kesulitan yang terjadi dalam ekspedisi ini, kisah ini tentunya memberikan kita pelajaran yang sangat besar bahwa ternyata keberhasilan itu nggak selalu tentang mencapai target yang kita inginkan, Wak. Lebih dari itu, keberhasilan ini juga tentang bagaimana kita ini mampu bertahan dalam menghadapi masa-masa sulit dan mampu bangkit lagi setelah jatuh. Sama halnya seperti apa yang terjadi sama Shackleton dan juga timnya. Mereka memang gagal menyeberangi benua Antartika, gagal total, nggak bisa. Seperti apa yang mereka inginkan, nggak bisa. Tapi mereka berhasil bertahan hidup dan pulang dengan selamat. Kita juga gitu ya, Wak ya. Meski beberapa target kita mungkin belum terwujud, itu tuh nggak membuat kita ini jadi orang gagal kok. Pokoknya tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berjuang, dan tentu ya tetap semangat. Mantap ya Lidang. Oke, Wak, jadi udah itu kisahnya tadi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.